Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada sore hari ini dikutip dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang telah disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya ke jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan orang yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup dan kehidupan selalu identik dengan cita-cita. Dan proses keberlangsungannya selalu dibalut dengan dinamika yang tidak mudah untuk dilakoni dan juga tidak mudah untuk dimenangkan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, hidup ini terkesan dengan roh serta dinamika yang dijejali berbagai kepentingan. Tentu kepentingan itu sendiri menyangkut banyak hal, bisa saja soal makanan, bisa saja soal jabatan, bisa saja soal harta, soal uang, dan juga soal popularitas. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak heran jika setiap orang dalam proses memberlangsungkan hidupnya dihubungkan dengan pencapaian banyak hal tersebut. Kita setiap orang harus cerdas, yaitu untuk mengelola
dan memakai segala potensi serta fasilitas yang ada pada dirinya. Termasuk soal pemakaian waktu, dia harus cerdas. Soal pemakaian uang dan juga memakai kemampuan intelektual dan juga memakai konektivitas jaringan dari setiap orang agar apa yang dia cita-citakan itu boleh tercapai dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua kita yang hadir di sini pada saat ini, jujur atau tidak jujur, sadar atau tidak sadar, ada di dalam roh kompetensi itu. Ada di dalam roh berbagai kepentingan tersebut. Namun melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk sesekali boleh memberikan waktu untuk diri sendiri dan membawa kita kepada perenungan yang dalam dan sekaligus menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan yang positif untuk diri kita sendiri. Contoh, apakah setelah saya mencapai segala sesuatu yang saya inginkan, saya angan-angankan dalam hidup saya, dan setelah itu tercapai, lalu kebenaran akan kepuasan itu benar-benar telah tercapai di dalam kehidupan diriku sendiri? Apakah segala sesuatu yang aku inginkan itu dan yang aku perjuangkan mati-matian untuk boleh aku capai dalam kehidupanku, ketika aku mencapai hal tersebut atau Tuhan berkenan untuk hal itu terhadap diriku, apakah semua itu telah benar-benar menghantarkan diriku kepada kebahagiaan yang sesungguhnya? Apakah segala sesuatu yang kita capai itu telah membawa kita kepada pribadi yang senantiasa mampu bersukacita dalam hidup ini? Pasu-pasu nagodang imaroha nasonang. Predikat seseorang tidak menjadi jaminan bagi diri dia bahwa dia itu adalah hidup senantiasa dalam sukacita. Orang yang membandingkan dirinya terhadap orang lain, di mana dari proses kepemilikan engkau dibanding dengan dia, dia lebih banyak, kau lebih sedikit. Lalu engkau mengklaim dirimu dan menyatakan hidupmu lebih baik dari dia, atau hidupmu lebih bersukacita daripada dia, atau hidup dia lebih bersyukur daripada dirimu. Kamu telah. Bapak Ibu Saudara-saudara, tergantung pribadi masing-masing. Tergantung bagaimana kita menyikapi hidup dan menyikapi segala sesuatu yang ada pada diri kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memasuki perenungan kita masing-masing, sesekali perlu juga kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya yang menjadi tujuan hidup saya itu sih apa? Pernahkah kita bertanya untuk itu? Atau sama sekali tidak ada waktu untuk itu karena tingkat mobilitas yang sangat luar biasa. Pagi sudah repot, siang sudah repot, sore sudah repot, malam sudah repot. Bahkan untuk berbicara terhadap diri kita sendiri juga kita tidak punya kesempatan. Boro-boro kita punya kesempatan untuk berbicara dengan siapa? Dengan pencipta kita atau dengan Tuhan sang pemilik kita. Ketika kita memberikan jawaban yang tepat menyangkut soal pertanyaan yang terakhir dalam waktu perenungan kita masing-masing, dipastikan bahwa kita akan mampu senantiasa bersyukur dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Bukan hanya bersyukur, kita akan mampu melakoni hidup kita bersama dengan segala fasilitas, termasuk bersama makanan-makanan yang ada di rumah kita masing-masing.
Dan dipastikan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanapun suasana kehidupanmu, engkau akan menjadi berkat kepada sesamamu. Dan hidupmu akan menjadi hidup yang berdampak bagi orang lain. Semalam kebetulan saya menonton sebuah acara singkat. Seorang penyanyi terkenal yang sangat luar biasa, tahun 70 sampai dengan 80-an, tiba-tiba diundang kepada perkumpulan kecil yang dihadiri oleh anak-anak muda dan juga berprofesi sebagai penyanyi. Kebetulan si sang penyanyi legendaris ini sudah kurang sehat, dan dia juga sudah sulit untuk mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya. Para anak muda yang hadir dalam acara itu selalu menyanyikan nyanyian yang begitu hits pada waktunya tahun 70 sampai dengan 80. Tetapi si sang legendaris itu hanya diam saja begitu. Kadang-kadang dia disuap, dan sesekali orang yang hadir mencoba untuk memancing supaya dia tergerak kembali mengingat segala sesuatu akan keberhasilan yang sangat luar biasa yang dia raih 30 atau 20 tahun yang lalu. Tetapi sang penyanyi tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudara, diam. Senyum pun tidak, kasih reaksi pun tidak. Lalu apa yang bisa saya simpulkan dari acara itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa saja jerih payahmu yang sangat luar biasa pada saat ini sampai-sampai engkau lupa tentang waktu, lupa anak-anak, lupa suami, lupa istri, lupa sesama, bahkan lupa Tuhan. Untuk hari yang akan datang engkau akan berkesimpulan, ternyata dalam proses keberlangsungan hidup yang terpenting itu bukanlah ini. Silahkan saudara baca buku B.J. Habibie. Ketika dia telah sendiri ditinggalkan Ainun yang menjadi istrinya, anak-anaknya semua berhasil, semuanya di luar negeri. Siapa bilang anak-anaknya tidak kaya raya? Kaya raya. Siapa bilang Habibie itu tidak kaya raya? Kaya raya. Sebenarnya apapun bisa dia penuhi untuk memenuhi kegembiraan dia. Tetapi ketika istrinya meninggalkan dia, lalu dia memasuki keheningan hidup, dia memberikan pernyataan bahwa ternyata segala sesuatu yang begitu luar biasa saya usahakan menjadi bagian daripada hidup saya ketika saya menjadi kuat, segala sesuatu itu adalah sampah, tidak berguna apa-apa. Yang paling berguna itu ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, pengenalan yang sungguh akan siapa? Akan Tuhan. Karena memang Bapak Ibu Saudara-saudara, mau tidak mau, prinsip daripada hidup ini adalah apa? Semua kita adalah berjalan menuju kepada kesendirian. Siapapun dia dan bagaimanapun pangkatnya, bagaimanapun kekayaannya, bagaimanapun popularitasnya, semua orang yang ada di dunia ini adalah sedang berjalan menuju apa? Menuju kepada kesendirian. Dan di dalam kesendirian itu, dalam keheningan, Tuhan akan menyambut kita masing-masing. Dan siapapun tidak bisa menolak. Siapa kau dan bagaimanapun engkau, tidak ada yang bisa membantah. Engkau harus sampai kepada dirinya pribadi, sang pemilik engkau. Kok jadi termenung ya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memasuki nats ini. Banyak hal yang boleh kita pelajari.
Coba kita perhatikan bagaimanakah Yesus menampilkan dirinya dalam proses deklarasi serta proklamasi akan kemesiasannya kepada publik. Kesimpulan sementara kita boleh memberikan pernyataan dia tampil begitu sederhana. Dia tampil dengan rendah hati dan dia tidak mau menjadi pribadi yang terjebak dengan opini publik. Opini publik yang sedang berkembang pada saat itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak orang di zaman ini terjebak dengan opini publik. Dia tidak mau terjebak oleh model yang sedang tren atau booming ketika itu. Dan Yesus hadir di Yerusalem dalam proses mengikuti acara Paskah itu. Perlu kita ingat, dia hadir di sana bukan untuk menjawab keinginan publik. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan hadir untuk hidupmu, bukan untuk menjawab keinginanmu, tapi untuk memenuhi kebutuhanmu. Jadi jangan paksa Tuhan untuk keinginanmu. Kalian anak-anak yang hadir di sini, jangan paksa orang tuamu untuk memenuhi keinginanmu. Justru engkau sebagai anak harus menuntun keberadaan orang tuamu untuk cerdas. Tanda kutip memelihara engkau. Supaya mereka tahu apa yang diberikannya terhadap dirimu. Bukan untuk memenuhi keinginanmu. Tetapi untuk memenuhi apa? Kebutuhanmu. Jadi Yesus tidak mau terjebak dengan semua opini yang sedang berkembang itu. Jadi Yesus hadir bukan untuk memenuhi keinginan orang-orang yang ada di Yerusalem ketika dia hadir di situ dan turut serta merayakan Paskah orang Yahudi, bukan Paskah yang sekarang. Jadi Paskah orang Yahudi itu adalah atas eksodus, kelepasan mereka dari pembuangan, tetapi Paskah yang kita peringatin ini adalah Paskah di dalam kematian, penderitaan, kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Yesus hadir di sana untuk memenuhi, mewujudkan kebutuhan manusia, serta menghilangkan keprihatinan yang sedang dialami publik, dialami manusia sesegera mungkin, supaya kita secepatnya dibaharui dari upah dosa kematian yang selamanya menjerat kehidupan kita masing-masing. Saat itu ada hal yang paling tren bagi penguasa-penguasa Romawi yang sedang memimpin. Biasanya Bapak Ibu, ketika seorang raja hendak menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya, keperkasaannya kepada publik, mereka itu menciptakan sebuah teater yang layak untuk dipertontonkan, dan teater itu wajib ditonton orang-orang yang dia pimpin. Orang yang melakoni teater itu adalah orang-orang yang divonis atau orang-orang yang melakukan kejahatan lalu dicambuk, disiksa, dan sampai juga disalibkan. Ini akan dipertontonkan kepada orang-orang yang dia pimpin. Dan sekaligus ini adalah merupakan gertakan dan sekaligus mematikan semangat reformasi, kalaupun ada itu di dalam diri orang-orang yang dia pimpin, supaya itu tidak bertumbuh dengan baik. Atau ketika ada orang lain yang berencana untuk melakukan kudeta terhadap perilaku daripada seorang raja yang bertindak tidak adil kepada orang-orang yang dia pimpin, tontonan ini akan mencuci otak semua orang yang hadir. Itu kejamnya. Kita juga beruntung Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau perkembangan daripada ilmu pengetahuan dan juga proses pendidikan yang kita terima, semakin tahun itu semakin bertumbuh dengan baik. Dulu orang tua kita di tahun 70-an adalah menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya ketika kawan-kawannya tahu bahwa anak-anak yang dia pimpin di rumahnya begitu takut dengan dia. Iya kan? Iya. Padahal itu kebodohan. Dan kalau kita sejajarkan juga sistem pendidikan yang kita terima 70 tahun pada tahun 70-an atau 80-an, ya guru juga seperti itu mendidik anak-anak.
Saya ingat itu dulu, makanya ketika kita itu seumur saya ya, ketika SD itu kuku itu nggak bisa panjang, ya kan? Dan guru itu mengajar selalu memegang apa? Roll yang panjang itu. Lalu kita kalau melakukan kesalahan, tangan kita itu harus begini. Lalu dipukul tangan ini, kalau kuku kita panjang, jari-jari ini bisa berdarah. Dan itu sah. Tidak menjadi persoalan bagi siapa? Bagi orang tua. Tapi proses pendidikan itu sekarang berjalan dengan baik dan kita menerima alur dan proses pendidikan itu dengan baik. Ya sama seperti kekaisaran yang terjadi di Romawi ini, di Keyahudian itu. Jadi seorang raja hendak menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya dengan membuat skenario, dengan membuat teater, tetapi menyiksa orang-orang yang dianggap melawan aturan, melawan hukum. Dan itu akan menjadi kenikmatan bagi siapa? Kenikmatan bagi raja. Dan raja yang menyaksikan itu duduk di singgasana dan memakai pakaian lengkap kerajaan. Kemudian dia memegang peralatan perang dan juga peralatan perang yang lain. Ada di mana? Ada di pinggang kanan dan kiri. Saudara-saudara, Yesus tidak terjebak dengan sistem itu. Tetapi Yesus duduk di atas apa? Kalau raja yang diinginkan oleh publik itu duduk di atas seekor kuda yang perkasa. Tapi Yesus itu duduk di atas seekor keledai. Dan ini membuat suasana daripada orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi ribut. Demikian disebut dalam nats itu pada ayat terakhir, sehingga kampung itu gempar. Sehingga kampung itu, kalau bahasa aslinya adalah gemetar. Tetapi Yesus tidak peduli. Yesus mau tampil dengan dirinya sendiri. Yesus mau tampil apa adanya. Dan Yesus tidak akan menampilkan dirinya sesuai dengan kebutuhan pikiran orang lain, opini orang lain, tradisi yang sedang berkembang ketika itu. Dia bukanlah pribadi untuk memenuhi itu, tetapi dia adalah Mesias untuk memenuhi kepentingan kebutuhan manusia. Untuk sesegera mungkin manusia ini diselamatkan dan manusia itu akan menjadi bagian daripada kasih anugerah yang dia sampaikan ke tengah-tengah dunia melalui penderitaan, kematian, kebangkitan yang akan dia lalui. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadilah pejuang untuk melakukan pembaharuan dengan caramu sendiri di dalam Kristus. Tidak perlu memakai kuda, pakailah keledai. Artinya, pakailah kelemah lembutan, pakailah pengampunan, bahkan penyerahan diri. Dan bukan memakai kekuatan dan kekuasaan. Orang Batak mengatakan, unak pajulu guguh, babudi uhum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus tampil di Yerusalem, dia memerintahkan dua muridnya untuk pergi ke sebuah kampung. Dan di sana mereka akan menemukan dua ekor keledai muda terikat bersama dengan anaknya. Perhatikan dengan jelas. Ada dua ekor keledai muda terikat bersama anaknya. Bukalah talinya dan bawalah kepadaku. Apabila ada yang bertanya atau menegur, katakan saja kepadanya, ini adalah perlu untuk siapa? Perlu untuk Tuhan. Bisakah kita pulang dari sini? Silahkan hitung-hitung segala aset yang ada pada dirimu. Engkau harus berani mengatakan semua itu adalah untuk kepentingan Tuhan. Apa yang hendak dinyatakan melalui kejadian ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersumber dari Allah, miliknya, dan dia berhak secara absolut untuk memakainya.
Dan ketika Tuhan membutuhkannya atau Tuhan mempergunakannya demi kepentingannya, siapapun tidak berhak untuk komplain. Coba renungkan dalam-dalam. Suami yang ada di sampingmu, ketika besok Tuhan butuh, kau nggak bisa komplain. Bisa saja kita mengatakan, ya sehat kok, nggak ada apa-apa. Bukan itu ukurannya. Orang yang sakit di rumah sakit besok bisa pulang dan menjadi sehat. Orang yang sehat sekarang besok bisa masuk rumah sakit dan okname. Tapi orang yang sakit bisa juga mati, tapi orang yang sehat tanpa sakit bisa juga mati. Oh, bek nalana mau sugut tudang berminggu depan. Tapi bagaimana mau kita bilang Bapak Ibu? Kita harus siap. Jadi secara absolut dia punya hak. Harta yang ada pada diri kita itu secara absolut dia punya hak. Kita hanya sebagai tempat titipan. Itu dipinjamkan ke kita. Itu bukan milik kita, Ibu. Suamimu itu enggak milikmu. Istrimu itu enggak milikmu. Anak-anakmu itu enggak milikmu. Ini harus jelas. Dasarnya harus jelas. Kalau awal daripada khotbah ini tadi saya terangkan, begitu luar biasanya kita mencari segala sesuatu. Untuk apa? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, segala sesuatu yang ada pada diri manusia, harta dan segala fasilitas yang diraih sebenarnya adalah milik Allah, termasuk nyawa kita sendiri. Ketika Allah memerlukannya, kapanpun dia berhak mengambilnya, sekalipun dalam nafs ini memang. Tapi enaknya ayat itu, coba perhatikan, baca lagi nanti di rumah. Bilang sama dia, nanti segera dikembalikan. Jadi Tuhan itu nggak serakah. Bisa saja Tuhan mengambil yang paling berharga daripada dirimu hari ini, dan kau mengklaim dirimu engkau adalah orang yang paling malang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa kamu sadari 3 tahun, 4 tahun ke depan, Tuhan akan memberikan lebih berharga dari yang hilang dari dirimu pada saat ini. Dan ketika itu engkau sadar bahwa Tuhan itu adalah hebat. Jadi enggak usah berkecil hati. Mungkin ada adik-adik saya di sini yang mengalami hal seperti itu. Tiba-tiba ayahmu diambil dari tengah-tengah rumahmu. Tiba-tiba ibumu diambil dari tengah-tengah rumahmu. Padahal situasi dan kondisimu adalah sangat-sangat genting. Tapi tanpa kamu sadar, engkau dibentuk dengan cara itu. Dan apa yang perlu untuk dirimu melebihi apa yang bisa dicapai oleh orang tuamu, andaikan dia hidup. Coba kita perhatikan lagi lebih teliti. Ada 2 keledai yang dibawa oleh kedua murid itu. Keledai muda betina bersama dengan anaknya, lalu diserahkan kepada Yesus. Inilah yang menjadi keledai tunggangan daripada Yesus memasuki Yerusalem dan disambut oleh orang banyak yang mengatakan Hosianna bagi anak raja dan selanjutnya. Tentu timbul pertanyaan kepada diri kita masing-masing, Pak Pendeta, kenapa 2? Keledai yang kecil itu untuk apa? Dia kan dalam kondisi kosong. Lalu untuk apa keledai yang kecil itu beriringan dengan Yesus memasuki suasana pesta Paskah yang sedang berlangsung di Yerusalem? Bapak Ibu Saudara-saudara, ini hanya penambahan saja. Secara penafsiran alegoris atau secara harafiah, bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara kita mengatakan bahwa anak keledai itu diperlukan kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang hendak dia pilih menjadi pemimpin, atau orang-orang yang duduk kelak menjadi pemimpin, agar orang-orang yang berkenan duduk berjalan bersama-sama dan duduk di keledai yang kecil beriringan dengan Yesus. Dan dia harus menjadi pribadi, menjadi pemimpin yang senantiasa bercermin kepada sikap karakter Yesus. Dan dia harus mampu memimpin dengan rendah hati, siap memberi diri, mengampuni, dan berkorban bagi orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang menjadi jabatan kita dalam hal kepemimpinan, tidak ada alasan bagi setiap orang
untuk meninggikan diri. Karena setiap pemimpin seharusnya harus berjalan seiring dengan Yesus Kristus dengan memakai keledai yang kosong yang sudah disediakan bagi orang-orang yang berkenan dipilih. Amin. Iya. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini, memimpinlah dengan baik. Dan bayangkan engkau duduk di keledai yang kecil itu, bercermin kepada sikap Yesus. Para bapak-bapak yang hadir di sini sebagai pemimpin rumah tangga, jangan hanya duduk di kursi goyang, membaca koran, minum kopi, lalu merokok, perintah sana sini. Jadilah pelayan. Mari kita berubah. Karena kita harus duduk di atas keledai kecil. Kenapa keledai kecil, Pak Pendeta? Memangnya kau minta keledai yang serupa besarnya dengan keledai Yesus? Gak boleh dong. Kau harus lebih kecil sedikit. Jadi menarik. Saya memperhatikan itu. Kenapa ya? 2 gitu. Ternyata Tuhan telah menyediakan. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang ada pada diri kita masing-masing, kita harus membayangkan itu adalah keledai-keledai kecil. Sekalipun ekonomimu jauh lebih tinggi daripada tetanggamu, engkau harus membayangkan di sini juga keledai kecil, di sana juga keledai kecil. Sekalipun mobil yang saudara pakai pada saat ini untuk beribadah, berbagai merek, berbagai harga. Ada harga 60, ada harga 300, bahkan mungkin ada harga sampai 600. Tapi saya sebagai pendeta harus membayangkan semua mobil itu keluar seperti keledai-keledai kecil nanti dari sini. Dan bisakah engkau juga membayangkan ketika engkau memakai mobil, saya bilang dah dulu harga 600 juta gitu. Lalu nanti keluar di sampingmu juga harga yang berapa? 150 juta. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini sama dengan itu. Itu juga keledai kecil, ini juga keledai kecil. Cuman pajaknya ini lebih mahal dari itu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang menjadi kesimpulan khotbah ini melalui nats ini? Yang pertama, dalam acara peringatan Paskah yang akan kita jalani, rayakan dan imani, Yesus Kristus akan menjalani siksa dan penderitaan. Semua itu demi penebusan kita dari segala upah dosa dan pelanggaran kita. Ia menjalani semua itu bukan demi memenuhi keinginan kita, rancangan atau buah pikiran kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, justru ia melakukan itu demi penyelesaian perkara atas diri dan pelanggaran kita terhadap Allah sang pemilik kita, supaya kita kembali diperdamaikan dengan Allah tanpa syarat dan berhak menerima kehidupan yang kekal. Jadi unang tadda Yesusi marhiti pikiranmu. Jangan kau buat konsepmu tentang Kristus. Hidupmu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan konsep sesuai dengan keinginanmu. Bilang aja sama Tuhan, saya akan berjalan Tuhan di atas keledai yang kecil itu. Aku akan mengikuti jalan keledai yang satu lagi. Kemana? Ke arah yang engkau tentukan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah atas segala sesuatu yang ada pada dirimu dan nyatakanlah pada dirimu bahwa semua itu bukanlah milikmu. Tidak ada milik kita, kita hanya dipinjamkan. Kapanpun ketika Allah membutuhkannya, engkau tidak berhak untuk komplain. Untuk itu selagi Tuhan memperkenankan semua itu menjadi milikmu atau dititipkan terhadap dirimu, ingat, pakailah semua itu demi kemuliaan Tuhan dan demi terwujudnya kebaikan dan damai sejahtera. Lakonilah hidupmu dengan rendah hati, daktua hagijang niroha, dan jadikanlah dirimu sebagai pribadi yang merdeka. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara merdeka? Merdeka artinya bahwa apapun yang ada pada dirimu, harta termasuk juga jabatan, pangkat, popularitas yang ada pada dirimu, engkau tidak punya hak untuk itu. Termasuk nyawamu sendiri, engkau tidak punya hak untuk itu.
Sekalipun engkau begitu menyayangi dirimu, bahkan menyayangi orang-orang yang menyayangi dirimu, engkau tidak punya hak untuk itu. Katakan saja sama Tuhan agar engkau menjadi pribadi yang merdeka. Saguru di homa Tuhan. Terserah padamu Tuhan, apa yang boleh engkau berlakukan terhadap diriku. Menyangkut soal segala fasilitas yang ada pada diriku. Itulah pribadi yang merdeka. Selamat menyambut dan memperingati serta mengimani akan penderitaan dan kematian Yesus Kristus serta kebangkitannya. Tuhan kiranya memberkati kita masing-masing. Amin.